Pernah nggak sih kita kepikiran kalau cara kita bicara itu sebenarnya punya kekuatan yang luar biasa? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah ide yang menarik banget bahwa bicara itu bukan cuma kebiasaan, tapi sebuah seni yang bisa kita pelajari dan kuasai. Semua ini terinspirasi dari buku bestseller, Bicara Itu Ada Seninya. Yuk kita sama-sama ungkap rahasia di balik komunikasi yang benar-benar efektif. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Coba deh kita berhenti sejenak dan merenung. Pernah nggak ada satu kalimat dari seseorang yang benar-benar mengubah cara pandang kita? Mungkin sebuah pujian tulus yang datang di saat kita lagi nggak percaya diri, atau sebaliknya, sebuah kritik pedas yang membekas sampai sekarang. Kata-kata itu kan punya kekuatan yang dahsyat ya, bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Dan saya yakin kita semua pasti pernah merasakan kekuatannya itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, seni yang terlupakan. Kenapa disebut begitu? Karena ini adalah pengingat bahwa di tengah semua kesibukan kita, ada satu keterampilan dasar yang sering banget kita anggap remeh, padahal dampaknya ke hidup kita itu besar sekali. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba pikirin deh, dari kita bangun pagi sampai tidur lagi, kita terus-terusan ngomong sama keluarga, teman, rekan kerja. Tapi, berapa banyak sih dari obrolan itu yang beneran nyambung? Berapa sering kita merasa, dia beneran ngerti maksud gue? Ada perbedaan yang sangat besar antara sekedar mengeluarkan suara dengan benar-benar membangun sebuah komunikasi. Ini nih yang sering banget jadi masalah. Kesenjangan antara niat baik di hati kita dan kata-kata yang akhirnya keluar dari mulut kita. Mungkin kita pernah ngalamin kan? Niatnya mau kasih semangat ke temen, tapi cara ngomong kita malah kedengeran kayak ngejudge. Atau kita mau tulus nawarin bantuan, tapi kok malah terkesan ngeremehin kemampuan dia. Kesenjangan inilah yang sering jadi sumber salah paham dalam hidup kita. Nah, semua kegelisahan tadi itu yang coba dijawab oleh sumber inspirasi kita hari ini. Buku Bicara Itu Ada Seninya, dari Oh Soo-hyang, seorang pakar komunikasi hebat dari Korea Selatan. Buku ini jadi bestseller di mana-mana itu bukan tanpa alasan. Karena buku ini menjanjikan sesuatu yang kita semua cari, sebuah rahasia untuk menjembatani jurang antara niat dan dampak tadi. Sekarang kita akan coba bongkar apa sih rahasia komunikasi efektif ini. Dan yang menarik, petunjuk terbesarnya itu sebenarnya udah ada, tersembunyi di judul bukunya sendiri. Yuk kita pecah pelan-pelan. Kata yang pertama tentu saja adalah bicara. Sebuah kegiatan yang kita anggap otomatis, biasa aja. Tapi buku ini seolah-olah bilang ke kita, tunggu dulu, bicara itu lebih dari sekedar menggetarkan pita suara dan mengeluarkan bunyi. Dan disinilah kuncinya. Rahasianya adalah memandang bahwa bicara itu adalah sebuah seni. Sama seperti seorang pelukis dengan kanvasnya atau musisi dengan instrumennya. Berbicara itu adalah sebuah keterampilan yang butuh kesadaran, butuh latihan, dan butuh niat. Jadi, apa sih artinya seni berbicara itu? Gampangnya begini. Ini adalah kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang ada di kepala dan di hati kita secara sadar dan efektif. Tujuannya bukan cuma biar orang lain dengar, tapi untuk menciptakan koneksi yang tulus dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kata kuncinya di sini adalah sadar. Setiap obrolan, bahkan yang paling santai sekalipun, punya tujuan. Oke, kalau bicara itu seni, berarti ada dong senimannya, para master komunikasi. Terus, apa sih yang bikin mereka beda dari kita-kita? Jawabannya ada di bagian selanjutnya, kebiasaan mereka. Di subjudul bukunya tertulis The Secret Habits to Master Your Art of Speaking, kebiasaan-kebiasaan rahasia untuk menguasai seni berbicara. Ini petunjuk yang penting banget. Keahlian itu bukan bakat dari lahir, tapi hasil dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus-menerus dilatih setiap hari. Jadi kebiasaan seperti apa sih yang dimaksud? Coba kita lihat beberapa contohnya. Pertama, mereka mendengarkan untuk memahami, bukan untuk menjawab. Beda banget loh. Mereka nggak sibuk nyiapin argumen balasan di kepala, tapi betul-betul fokus menyerap apa yang disampaikan lawan bicaranya. Kedua, mereka itu jago memilih diam di saat yang tepat. Mereka tahu kapan harus diam sejenak biar sebuah ide meresap. Ketiga, mereka mengubah kritik jadi pertanyaan, bukannya jadi defensif. Mereka justru bertanya, oh ya, bagian mana yang menurutmu kurang pas, untuk memahami sudut pandang lain. Terus mereka juga pintar menggunakan jeda untuk memberi penekanan. Dan yang terakhir,
Mereka peka membaca bahasa tubuh, karena mereka sadar komunikasi itu jauh lebih dari sekedar kata-kata. Ini semua adalah kebiasaan yang bisa kita latih loh. Nah, kita sampai di bagian yang paling penting menurut saya. Setelah kita paham konsepnya, tahu kebiasaannya, sekarang fokusnya kembali ke diri kita masing-masing, ke potensi yang kita semua miliki. Ini metafora yang indah sekali. Coba dah bayangkan, setiap interaksi yang akan kita hadapi hari ini, obrolan pagi dengan keluarga, rapat di kantor, teleponan sama teman, anggap semua itu seperti sebuah kanvas putih yang bersih. Masih kosong, penuh dengan segala kemungkinan. Dan ini bagian yang paling memberdayakan. Kalau setiap percakapan itu adalah kanvas kosong, maka kata-kata yang kita pilih, nada suara yang kita pakai, bahkan jeda dan diam kita, itu semua adalah kuas dan catnya. Kita adalah senimannya. Kitalah yang memegang kendali penuh. Mau jadi lukisan seperti apa percakapan itu nantinya? Apakah akan jadi sebuah karya yang indah, penuh warna pengertian, atau malah jadi coretan yang membingungkan? Pilihannya ada di tangan kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan kesadaran baru ini, bahwa setiap obrolan adalah kesempatan untuk menciptakan sebuah karya seni komunikasi seperti apa yang akan Anda ciptakan hari ini, di percakapan Anda yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.